Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Dalam sejarah negara Brazil di Amerika Selatan pernah ada seorang calon presiden bernama Trajando Neves. Ketika masa kampanyenya, ketika pemilu, dia pernah mengemukakan suatu pidato kontroversial. Dia mengatakan dengan angkuhnya, "Saya punya 500.000 suara rakyat Brazil. Saya pasti akan terpilih menjadi presiden mendatang. Tidak ada seorang pun yang bisa mencegah saya untuk jadi presiden, untuk memangku kekuasaan, bahkan," katanya, ini yang sangat kontroversial, "bahkan Tuhan sendiri tidak akan bisa mencegah saya jadi presiden," katanya. Pada tahun 1985, betullah, Trajando terpilih menjadi presiden, elected to be the next president. Tetapi satu malam sebelum pelantikannya sebagai presiden, dia meninggal dunia karena sakit. Namanya tercatat sebagai calon presiden yang tidak pernah dilantik meskipun sudah terpilih. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Rabu Abu. Rabu Abu adalah perayaan yang menyadarkan kita bahwa kita terbuat dari abu. Saat ini mantan calon presiden itu sudah meninggal, tentulah tubuhnya sudah membusuk menjadi abu. Apa yang bisa kita sombongkan? Karena manusia pada hakikatnya, pada dasarnya tercipta dari tanah dan debu, dari abu. Seelok apapun rupa kita, sehebat apapun keterampilan kita, secerdas apapun otak kita, sebanyak apapun relasi sosial kita, toh semuanya itu hanya aksesoris belaka, hanya tambahan-tambahan dan anugerah dari Tuhan sendiri. Pada dasarnya kita semua, seelok apapun bentuknya, terbuat dari debu tanah, dari abu. Dan abu di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7 adalah simbol dari kefanaan manusiawi. Kita ini tidak ada apa-apanya, saudara-saudari. Maka kita diajak untuk menyadari, kalau saya ini tidak kekal, maka ada yang maha kekal, yaitu Tuhan sendiri. Kalau saya hanya ciptaan yang terbuat dari abu, pasti ada yang menciptakan saya, Tuhan pencipta kita. Dan saudara-saudari, mari kita menyadari dengan merayakan Rabu Abu bahwa kita ini terbuat dari tanah liat, dari debu dan abu yang dibentuk oleh Tuhan, begitu ya, diremas-remas, dan bisa hidup semata-mata karena Allah yang maha baik itu memberikan rohnya sendiri dan juga nishamah atau nafas kehidupan ke dalam diri kita. Maka tanah liat ini bisa bergerak. Debu tanah ini menggumpal menjadi padat, menjadi tubuh kita dengan organ-organnya yang lengkap dengan fungsinya masing-masing. Sekali lagi saudara-saudari, ini makna pertama dari Rabu Abu. Kita akan menerima abu di dahi kita, dan abu di dahi ini adalah pengingat bagi kita bahwa saya juga tercipta dari abu. Pada suatu saat nanti, entah kapan dan dengan cara apa, saya akan kembali kepada Tuhan, lalu terurai oleh mikroorganisme di dalam tanah dan menjadi abu kembali. Maka jangan sombong-sombong. Lalu saudara-saudari, yang kedua, Misa Rabu Abu menyadarkan kita, mengingatkan kita untuk selalu menghayati pertobatan. Di dalam kitab suci, abu itu selalu menyimbolkan pertobatan. Misalnya kita bisa ingat dalam kisah pertobatan Niniwe, dalam Yunus bab 3, dalam kitab Ester bab 4, Mazmur 102, dan bahkan Yesus sendiri di dalam Injil, misalnya Matius 11:21, mengatakan bahwa abu itu adalah simbol dari penyesalan dan pertobatan. Maka dengan menerima abu ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh bertobat. Dan di dalam bacaan pertama, Nabi Yoel memberi kita caranya, memberi tutorial bagaimana bertobat. Berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kata Nabi Yoel. Segenap hati menunjukkan bahwa pertobatan itu berasal dari pertama-tama kedalaman, saudara-saudari. Bukan dari sesuatu yang luaran, dari perkataan saya mau bertobat, tetapi dari kedalaman, dari hati kita. Karena Yesus juga berkata dalam perikop yang lain, perbendaharaan hati yang baik akan menghasilkan tingkah laku yang baik. Lalu Yoel mengatakan, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan berpuasa.
dengan menangis dan mengadu karena kita menyadari dan menyesali dosa-dosa kita. Lalu kita berpuasa. Berpuasa adalah cara lahiriah, cara yang material, cara fisikal untuk bertobat supaya kita sampai kepada pertobatan spiritual. Maka Bapak Uskup Anton selalu bilang ya, puasa sejati itu adalah untuk pertobatan. Puasa bukan karena kita ingin menghemat, itu alasan ekonomis. Bukan juga karena alasan estetis, supaya kita menjadi lebih langsing. Jadi kita puasa, itu bukan puasa, tapi diet. Kalau orang puasa supaya hemat, itu bukan namanya puasa, tetapi dia sedang pelit, ya. Dia tidak melakukan puasa sejati. Puasa sejati itu motivasi atau orientasinya, saudara-saudari, adalah untuk pertobatan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel hari ini. Saudara-saudari, abu yang kita terima itu adalah lambang pertobatan, dikenal dalam kitab suci demikian. Maka semoga kita pun setelah menerima abu nanti sungguh-sungguh menghidupi pertobatan sejati yang tidak sekedar tobat kumat gitu ya. Jadi tidak pernah sungguh bertobat, baru saja melakukan dosa, mengaku dosa, persis beberapa hari kemudian mengulangi dosa-dosa yang sama. Namun itu wajar, saudara-saudari, karena kita masih manusia. Selama kita masih manusia, selama jiwa kita menumpang tinggal dalam badan kita yang fana, kita akan selalu punya kecenderungan untuk berdosa. Karena dosa itu selalu enak. Tidak ada dosa yang tidak enak, betul? Dosa apa yang tidak enak? Semua dosa enak. Tetapi akibat dari dosa itu tidak pernah mengenakan. Maka kalau Anda bertanya, saya juga bertanya, gimana Tuhan caranya supaya saya bisa sungguh-sungguh bertobat di masa Prapaskah ini? Caranya adalah, saudara-saudari, mari kita merenungkan betapa banyak konsekuensi atau efek negatif dari dosa-dosa kita. Dosa membuat kita merasa bersalah, guilty feeling. Dosa membuat kita malu ketika orang tahu kita melakukan suatu kesalahan tertentu. Dosa membuat relasi sosial kita dengan orang lain menjadi renggang, menjadi terputus. Dan tentu dosa juga membuat kita terjauhkan dari Allah yang Maha Kudus. Dosa tertentu bahkan membuat kita mengalami penurunan kesehatan secara fisik. Jadi begitu banyak efek negatif dari dosa yang kalau kita renungkan semoga membuat kita menjadi mampu untuk menghidupi pertobatan sejati. Jangan sampai kita menjadi seorang anak yang pernah saya temui, ketika dia mengikuti misa di sekolahnya rabu-abu, sangat saleh, sangat kusyuk, mengikuti misa dengan tenang, lalu setelah misa masih ada pelajaran, dia menyimak gurunya dengan sangat tekun, dia sangat menyayangi, menghargai, baik kepada teman-temannya. Pulang ke rumah juga dia sangat baik kepada ibunya, membantu orang tuanya. Lalu pada saat dia bangun dari tidur siang, dia kembali menjadi anak nakal. Lalu orang tuanya bilang, kamu baik cuma setengah hari saja katanya. Kok begitu sih? Lalu anak ini bilang, iya mami, soalnya setelah aku mandi, abunya sudah hilang. Simbol pertobatannya sudah hilang, maka sekarang saya nakal lagi katanya. Nah, jadi itu yang namanya tomat ya. Tobat kumat. Saudara-saudari, walaupun abu di dahi kita ini adalah memang simbol yang mudah sirna, namun semoga pertobatan sejati itu dapat sungguh kita hayati di dalam hati kita dan berbuah dalam tindakan kita. Sekali lagi caranya adalah, mari kita terus merenungkan betapa banyaknya konsekuensi negatif dari dosa-dosa. Maka dengan merenungkan itu, kita akan sungguh memiliki komitmen untuk menghidupi pertobatan sejati. Selamat memasuki masa Prapaskah 2025. Mari kita berjuang bersama supaya kita nanti dapat sungguh-sungguh merayakan Paskah sebagai pesta iman, pesta kemenangan kita. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima abu suci. Tuhan memberkati.